Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati saya dan seluruh hadirin. Pada kajian pagi tadi kita membahas sekelumit dengan bentuk pembahasan yang sangat singkat tentang daulah dan khilafah dengan definisinya, baik definisi di kalangan ulama sunnah maupun definisi dan maknanya di kalangan para tokoh-tokoh khawarij di masa ini. Dan kita telah mengetahui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membimbing umat ini, mentarbiyah umat ini dengan cara tarbiyah yang 180 derajat berbeda dengan cara tarbiyahnya para provokator teroris di masa ini khususnya dan juga pada masa-masa sebelumnya. Maka pada siang hari ini atau pada season kedua ini kita akan mencoba membahas juga secara singkat karena waktu yang tidak cukup dan mungkin juga kondisi kita yang sibuk, dan dikarenakan pula mungkin pelajaran tentang din di kalangan kita dan juga di kalangan yang menginginkan tegaknya khilafah di masa ini, ya cukup seminggu sekali atau kajian sehari dalam sebulan terpaksa harus dibahas dengan singkat. Maka ad-daulah al-islamiyah adalah dambaan bagi setiap pribadi yang ada di hatinya iman. Namun pertanyaannya, dengan apa daulah islamiyah dan khilafah islamiyah itu diraih? Dengan cara pemberontakan, kudeta, revolusi, atau melalui cara-cara lain yang dinamakan dengan aktivitas politik, melalui bentuk acara provokasi-provokasi terhadap anak-anak muda dalam tulisan-tulisan, buletin-buletin dan ceramah-ceramah, membangkitkan emosi anak muda dengan nama mengatasnamakan aktivitas politik dalam rangka merubah kemungkaran yang terjadi pada penguasa dan mengembalikan hak-hak rakyat yang telah dirampas dan diabaikan oleh konstitusi, diabaikan oleh sistem yang berlaku. Atau dengan cara apa daulah Islamiyah itu tegak? Maka Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya serta fakta sejarah tarikh Islam menjawab bahwa
Daulah al-Islamiyah atau al-Khilafatul Islamiyah tidak mungkin dan mustahil akan datang dan menghijau subur di sebuah bumi, di sebuah negeri, kecuali ketika penduduk negeri tersebut mau kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya dengan cara kembali yang benar, mau rujuk kepada din dengan rujuk yang kafah, mau kembali kepada kitabullah dan sunnatul Rasul, mengikuti jejak para generasi terbaik dari umat ini. Fakta sejarah telah menyebutkan pula bahwa hanya dengan sistem dan metode Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang sebelumnya, khilafah Islamiyah akan datang dan akan Allah berikan kepada kaum muslimin dengan manhajul anbiya, manhaj para nabi di dalam berdakwah, di dalam beramal, di dalam membina umat, mentarbiyah umat ini. Maka khilafah Islamiyah akan datang dan tegak sesuai dengan yang diharapkan oleh kaum muslimin. Fakta sejarah juga menyatakan bahwa ternyata tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk menggulingkan penguasa yang menurut mereka adalah penguasa yang kafir, walaupun para ulama yang ada pada masa itu tidak menilainya sebagai penguasa yang kafir, tapi cukup sebatas penguasa yang fasik dan zalim. Bukti sejarah menyatakan bahwa usaha tindakan atau usaha kudeta dan revolusi itu ternyata gagal. Tidaklah mendatangkan kecuali kehancuran dan kehancuran. Semakin banyaknya darah yang tertumpah. Belum lupa dari ingatan kita peristiwa yang terjadi ketika Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi berkuasa, ketika Ibnul Ash'ath bergerak melakukan usaha kudeta terhadap penguasa yang zalim pada waktu itu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah sebuah athar dari Hisham bin Hassan, salah seorang muhaddits, murid terkuat dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, menyatakan bahwa ahsayna man qutila ala yaday Hajjaj al-zalim fabalagha adaduhum akthara min 120,000. Setelah kami adakan sensus atau penghitungan jumlah korban yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dari kalangan ulama dan orang-orang saleh pada waktu itu, muhadditsin yang dibunuh pada waktu itu, bukan dai, bukan orator yang dibunuh oleh Hajjaj, bukan sekedar aktivis-aktivis pergerakan biasa di zaman ini yang gak mengerti tentang tata cara berwudu yang benar, tidak mengerti apa itu tauhid secara rinci, tidak mengerti istri-istri mereka bagaimana itu hukum-hukum tentang nifas dan haid. Bukan. Para ulama dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf yang zalim. Melebihi dari jumlah 120.000 kepala telah dipenggal. Bukan dipenjara, dipenggal. Akibat dari apa? Usaha yang dipaksa-paksa untuk melakukan revolusi oleh sebagian orang-orang yang ingin merubah kemungkaran pada waktu itu. Terbakar emosinya ketika melihat sunnah Rasul telah diabaikan oleh mereka. Kemungkaran telah terjadi pada elit-elit politik pada masa itu. Tidak sabar,
terjadilah arena provokasi di tengah-tengah umat. Hingga ujung-ujungnya beberapa kaum muda pada waktu itu terbakar emosinya dan melakukan tindakan. Subhanallah. Begitu juga yang dilakukan oleh Ibnul Ash'ath, Abdullah ibnu Zubair, dan yang lainnya. Ternyata gagal dan justru menghasilkan kehancuran dan kehancuran. Ketika kita melihat di sisi lainnya pihak-pihak yang ingin katanya menegakkan dan mewujudkan khilafah Islamiyah di bumi Allah dengan menempuh jalur-jalur politik, sebagian memaknakan makna aktivitas atau jalur politik ini sebatas tindakan-tindakan, orasi-orasi, tulisan-tulisan yang berisi kritikan-kritikan kepada penguasa. Sebagian yang lain menyatakan tidak, kita harus terjun dalam arena politik demokrasi untuk kita bisa sampai kepada tampuk kepemimpinan. Sejarah juga telah menuliskan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang menyuarakan suara seperti ini, mengajak umat untuk terjun di arena politik, yang telah berhasil mewujudkan khilafah Islamiyah. Coba sebutkan satu contoh daulah Islamiyah hasil dari sebuah praktek demokrasi, arena pemilu yang penuh dengan kedustaan dan saling mendustakan, yang penuh dengan ketidakjujuran, penuh dengan pelanggaran-pelanggaran syariat Islam. Kita bisa menanyakan, tolong buktikan satu negeri pun berhasil ditegakkan di atas syariat Islam melalui cara ini. Kita tidak atau belum lupa dan belum jauh dari ingatan kita peristiwa Aljazair yang telah berhasil memenangkan melalui pemilu mereka dengan kemenangan yang gemilang. Suara telah dipegang oleh kaum muslimin. Tinggal sejengkal lagi kaum muslimin akan memegang kekuasaan. Tetapi musuh-musuh Islam tidak diam. Menghadapi jumlah yang sangat besar, kuantitas yang sangat besar dari kaum muslimin. Di mana ketika Syekh Al-Albani rahimahullah, muhaddits kaum muslimin di zaman ini, di era ini, menyatakan ketika ditanya, bagaimana Syekh tanggapan Anda tentang keberhasilan kaum muslimin di Aljazair merebut suara mutlak dengan kemenangan yang gemilang, dengan nada yang rendah, dengan dua kalimat atau dua kata, dijawab oleh Syekh, raghwatu al-faqaqi'. Ini tak ubahnya mereka seperti buih air sabun. Diam Syekh Al-Albani. Yang bertanya pada waktu itu menceritakan, kenapa Syekh menyatakan bahwa mereka itu tak ubahnya seperti buih air sabun? Saya sempat terpukul dengan jawaban Syekh. Kenapa Syekh tidak sejenak menahan perkataan ini untuk menghargai jerih payah saudara-saudara kita di Aljazair yang telah dengan gemilang memenangkan suara dalam pemilu melalui arena atau pesta demokrasi. Untuk minimalnya jaga perasaan. Subhanallah, seorang alim yang tidaklah dia berbicara kecuali didasarkan kepada hujjah. Tidaklah dia bersikap kecuali benar-benar di atas basirah, pengetahuan tentang dinil Islam, sehingga dia kokoh walaupun orang yang di sekitarnya secara keseluruhan menyelisihi dia.
Subhanallah, tidak berjalan waktu lama dari pernyataan beliau. Ternyata raghwatu sabun ini tadi benar-benar raghwah, benar-benar buih yang rapuh. Musuh-musuh Islam membaca itu semua. Dan sudah dipantau oleh mereka. Kemudian dimunculkan masalah di tengah-tengah mereka. Setelah kita berhasil tadinya bersatu padu. Sebelumnya slogan-slogan yang dimunculkan, sudahlah, kita tidak perlu bicara khilafiyah. Kita harus bersatu, kita harus bergandengan tangan, kita sama-sama muslimin, kita sama-sama menginginkan la ilaha illallah. Ayo, jangan membicarakan satu dengan yang lainnya atau saling mencela. Jangan. Ayo bersatu. Subhanallah, ajakan bersatu di atas mendiamkan kebatilan, persatuan di atas diam terhadap kemungkaran yang ada di tengah-tengah muslimin dan ada di tengah-tengah kelompok-kelompok Islam tadi, akhirnya benar-benar menjadi raghwat sabun itu tadi. Dimunculkan masalah siapa gilirannya sekarang yang akan memegang tampuk kekuasaan. Menang ini kan, sudah menang tadi. Kelompok ini, saya juga punya andil dong. Masa lupa waktu dulu kita sama-sama melakukan orasi di sini? Masa lupa kita waktu mencetak pamflet, ribuan pamflet, bahkan ratusan ribu pamflet? Masa lupa ketika saudara kita jatuh? Wah, masa lupa. Kita punya jasa dong. Minimal ya kita jadi Perdana Menterinya. Ya minimal saya jadi Ketua Majelis Syura. Wah, kelompok ini ya minimal saya yang presiden dong. Karena dulu waktu nggak bisa, ini yang lebih berhak presiden. Dulu dia yang paling banyak berjuang, buktinya. Ini data tentang jasa. Subhanallah, pernyataan Al-Muhaddits Asy-Syaikh Al-Albani terjadi. Pecah antar mereka. Berebut siapa yang akan memegang tampuk kekuasaan. Jamaah mana yang harus mendapatkan kursi lebih banyak? Jamaah mana yang harus memegang posisi-posisi penting dalam kementerian? Akhirnya sama-sama mengangkat senjata. Di saat itu lemahlah dan hancur mereka. Kembali lagi yang berkuasa menurut mereka bukanlah apa yang mereka nyatakan sebagai pemimpin-pemimpin muslim. Kata mereka. Mundur lagi sejenak ke belakang, mengikuti roda sejarah yang sedang atret. Tapi atret harus pakai spion ya, supaya nggak nabrak di belakang. Lah, di Mesir, gerakan Ikhwan Muslimin pun dengan suara yang sama menyatakan kita harus bersatu, kita harus lupakan khilafiyah yang terjadi, yang sufi-sufi, yang syiah-syiah, yang sunni-sunni, semua bersatu, nggak perlu saling mencela, nggak perlu saling berbicara, masing-masing di bidangnya dan di pergerakannya sendiri-sendiri, tapi kita bersatu. Muncullah kaidah yang menyatakan najtami'u fima ittafaqna alaih wa na'dzuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fihi. Kaidah yang tidak diturunkan oleh Allah di dalam wahyunya Al-Quran, yang tidak pernah disampaikan oleh Rasul pembawa amanat Allah, tidak pernah didengungkan oleh Khulafaur Rasyidin dan para sahabat yang lainnya, menyatakan dalam kaidah ini, dan selalu didengung-dengungkan oleh mereka di dalam pergerakan mereka. Kita hendaknya bersatu padu, berta'awun, bekerja sama dalam perkara-perkara yang memang kita tidak berselisih, dalam perkara-perkara yang memang kita sepakat, dan hendaknya kita saling mentoleransi, saling memberi uzur, dispensasi terhadap perkara-perkara yang kita berselisih di dalamnya. Kalau ada kebetulan kita berselisih, apakah Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu kafir, apakah muslim? Yang Syiah nyatakan kafir, yang Sunni menyatakan muslim. Sudahlah, tidak usah ribut.
Ketika ada di sebelah sana yang menyatakan bahwa Sayyidah Aisyah berzina, sudahlah yang Rafidhah menyatakan berzina, yang Muslim Sunni menyatakan tidak berzina. Sudah, jangan ribut, kita sama-sama mau membela la ilaha illallah. Ketika di sebelah sana ada tasawuf sufi yang membolehkan beristighatsah kepada selain Allah, beristighatsah kepada makhluk Allah, menangis-nangis di kuburan meminta keselamatan dari bencana. Sudahlah, ini kan khilafiyah. Jangan kita berbicara tentang ini. Saatnya kita bersatu untuk meraih kemenangan yang sudah ada di depan mata kita. Ayo bergandeng tangan. Subhanallah. Slogan ini pun terus bergulir dan masuk ke benak-benak putra-putra muslimin. Mulailah mereka bergerak. Ternyata pun hampir sama kondisinya. Mereka dengan kuantitas yang banyak berangan-angan dan mengkhayalkan kemenangan yang ujung-ujungnya adalah khilafah Islamiyah. Apa yang terjadi? Lah wong temannya orang-orang politikus di sekitarnya. Sudah diingatkan oleh sebagian ulama pada waktu itu, jangan bergandengan dengan politikus. Oh enggak, ini dalam rangka siasat ini. Biar dulu, nanti kalau kita sudah sampai di sini, der. Ya. Ternyata der betul. Melakukan kontrak-kontrak politik. Sudah sampai ketika sang Jamal Abdul Nasir yang pada awal-awalnya dielu-elukan, kemudian menurut mereka mengkhianatin mereka, dan justru setelah berhasil naik kepada tampuk kekuasaan, mereka lah yang dibasmi. Gagal lagi. Kata Syekh Mukbir rahimahullah ketika mengenang peristiwa yang menimpa Ikhwanul Muslimin yang berusaha mengembalikan khilafah Islamiyah melalui jalur politik pesta demokrasi, membacakan sebuah syair, ala katifaihi yas'adul majda ghairuhu wa in huwa illa litasalluqi sullamu. Di atas pundak mereka orang lain naik sampai kepada puncak keberhasilan. Tak ubahnya mereka sama dengan sebuah tangga yang digunakan untuk naik sampai ke atas. Kemudian setelah itu selesai urusannya, tangga dibuang. Tertipu lagi. Subhanallah. Para ulama menyatakan bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul, ma yubna 'alal batil fahuwa batil. Suatu perkara yang didasari pondasinya itu adalah kebatilan, pasti ke atasnya itu adalah batil. Para hadirin yang saya muliakan, lah orang-orang yang tadi saya sebutkan di negeri ini juga, yang dia menyatakan bahwa cara berpikir dia dan pola berpikir dia serta jiwa mereka, dia lebih banyak diwarnai oleh buku semacam Keajaiban Berjiwa Besar, karangan siapa tadi? David G. ya. Nah, orang Amerika sana. Isinya filsafat. Bagaimana seorang sampai kepada keberhasilan. Jangan minder, harus optimis, harus begini. Jadikan lawan bicara Anda itu begini. Jadikanlah orang di sekitar Anda sebagai begini. Filsafat. Nggak menyebutkan ayat. Bagaimana mau menyebutkan ayat atau hadis wong dia kafir? Lah ini apa tadi judulnya? The Magic of Thinking Big. Ya, lupa nah bahasa Madura ini. Nah, yang katanya 4 juta eksemplar telah laku. Wah, luar biasa. Bisa mempengaruhi, mewarnai cara berpikir dia. Kira-kira apa yang akan dihasilkan sebagai produk thinking dia itu, berpikir dia itu? Gimana kira-kira? Apa yang akan muncul?
Generasi minder. Generasi yang minder terhadap produk-produk kafir. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, la yusliha amra hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak ada yang bisa membenahi umat ini, mengangkat kehancuran umat ini, keterpurukan umat ini, kecuali dengan apa-apa yang dengannya telah menjadi baik generasi awal dari umat Islam ini. Tinggal dibuka aja referensi-referensi Islam. Dengan apa generasi awal Islam, sahabat Rasul sampai pada puncak keberhasilan? Oh iya, sebagiannya menyatakan menentang kelompok yang lainnya yang ingin menegakkan daulah Islamnya dengan kekuatan fisik, dengan kegiatan kudeta, revolusi. Menyatakan, wah jangan, itu nggak benar tindakan kudeta. Sekilas ketika saya membaca kisah ini, waduh Masya Allah, baik ya, luar biasa, sudah bisa mengkritik bahwa itu salah. Ketika saya lanjutkan, saya baca, ternyata tak ubah kisahnya kayak kisah seorang dokter di rumah sakit jiwa. Ketika ada seorang pasien yang gila datang kepada dokter yang menjaga, tugas jaga pada hari itu. Wahai Bapak dokter, itu teman sekamar saya naik ke atas meja dan dia bilang dia jadi lampu. Gila itu Pak dokter. Teman saya itu gila. Loh kenapa gila? Ya itu, naik ke atas meja terus dia bilang saya jadi lampu sekarang. Wah Pak dokter gembira ini, Masya Allah, sudah sembuh pasien ini satu, sudah sehat akalnya. Gini, itu kan temanmu, teman sekamar lagi, ya mbok kamu nasehatin, jangan naik ke atas meja nanti jatuh, suruh turun. Jangan Bapak dokter, jangan boleh dia turun. Bagaimana kalau dia turun nanti gelap? Loh, podo sawaun bisawa katanya. Sama saja, ternyata lebih parah. Nah, setelah saya baca, saya ingat kisahnya Bapak dokter yang tugas jaga di rumah sakit jiwa pada waktu itu. Kisahnya ini saya baca, itu nggak benar itu. Tindakan-tindakan fisik, teror fisik, kudeta, revolusi, angkat senjata, nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena ini negeri-negeri yang kita hidup ini sekarang ini adalah negeri-negeri kafir, yang memang asalnya kafir, seperti Mekah pada waktu itu yang dihuni oleh orang-orang jahiliyah. Jadi kafir dari sononya memang. Kapan kudeta boleh? Nanti kudeta itu berlaku, revolusi itu berlaku kalau hidup di negeri muslim, pemerintah muslim yang kemudian nyeleweng, meninggalkan keislamannya. Pakai dalil loh ini, jangan dikira tanpa dalil, pakai dalil. Jadi saya pikir nggak membolehkan kudeta, nggak taunya dibagi. Lebih parah lagi, negeri kita ini kufur sama kayak Quraisy. Astagfirullah. Kalau begini nggak berlaku kudeta. Yang berlaku, kata mereka, coba lihat contoh Rasulullah. Tidak lain yang dilakukan oleh Rasulullah adalah kegiatan dakwah dan aktivitas politik. Astagfirullah. Rasulullah dibilang melakukan aktivitas politik. Politik yang mana? Yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dakwah kepada tauhid, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah pada waktu itu, meninggalkan pemohonan syafaat kepada monumen-monumen orang-orang soleh yang diletakkan di sekitar Ka'bah pada waktu itu, untuk meninggalkan kebiasaan mereka ketika berbuat maksiat, minta ampunnya kepada Allah di dekat patung atau monumen Latta.
Karena mereka berkeyakinan bahwa kami orang-orang yang banyak dosa, berlumuran dengan maksiat. Allah tidak akan menerima taubat kami atau istighfar kami. Tidak ada lain kecuali melalui perantara orang-orang yang soleh semacam Wad'u, wa Yaghuth, dan Ya'uq. Para wali-wali Allah melalui mereka. Wa bihadrati Syekh Latta Ighfirli. Kalau sekarang kan wa bihadrati Syekh Abdul Qadir, kan begitu. Atau ada lagi melalui Rasul, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, melalui perantara kedudukan Mustafa yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosa-dosa kami. Kalau enggak pakai perantara ya enggak nyampe istighfarnya. Ini yang didakwakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Rasulullah melakukan kontrak politik untuk bisa mendapatkan kedudukan di dalam pemerintahan Quraisy pada waktu itu. Padahal kalau Rasulullah mau, Rasulullah itu keturunan bangsawan. Keturunan Bani Hashim, dan bukan sembarangan dari kalangan Bani Hashim. Kalau Rasulullah mau, punya pikiran gini. Ini sebaiknya tunggu dulu. Ahsannya saya bisa merangkul beberapa tokoh untuk bisa sampai pada posisi kursi tertentu, ya, jabatan qabilah, Syekhul Qabilah Quraisy misalkan. Nanti kalau sudah sampai di situ, baru saya akan menerapkan aturan-aturan. Nggak pernah Rasulullah berpikir seperti itu. Langsung Rasulullah menyatakan, ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai orang-orang Quraisy, ucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti kalian selamat. Apa jawaban Perdana Menteri Quraisy pada waktu itu, Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Mana itu usaha politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau kemudian Rasulullah memprovokasi umat pada waktu itu untuk mendukung dia dan menjatuhkan wibawa struktur pemerintahan Quraisy? Tidak. Ada sebuah metode yang dilontarkan oleh mereka-mereka yang selalu berfilsafat, ya, karena bukunya yang dibaca ya buku-buku seperti tadi itu. Di antara metode atau strategi untuk meraih kemenangan di dalam pesta demokrasi ini adalah bagaimana kita bisa merekrut tokoh-tokoh dan elit-elit di berbagai bidang, elit di bidang ekonomi, elit di bidang politik, elit di bidang sosial kemasyarakatan, elit di bidang pertahanan, elit di bidang, terus bagaimana kita bisa mengembangkan ini. Wah, jangan, kata. Nanti konsekuensinya kita akan jatuh pada perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah. Dipaksa kita untuk menyatakan begini, atau kita berbasa-basi dalam hal ini. Oh, nggak apa-apa, ini demi maslahah, demi tujuan target yang kita inginkan. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Rasulullah melakukan cara seperti ini? Pernah Rasulullah berharap suatu hari Rasulullah sedang menceramai beberapa elit politik Quraisy, kalau mau diberi nama elit politik, ya, silahkan mau diberi nama itu. Kita sedang berbahasa dengan bahasanya mereka ini sekarang. Ketika Rasulullah enak-enak bicara, tiba-tiba datang seorang yang buta, Abdullah ibni Ummi Maktum, ingin bertemu kepada Rasulullah. Ini Rasulullah sedang menceramai mereka, sedang menjaring mereka untuk bisa ikut kepada din, bisa menerima la ilaha illallah. Turun ayat abasa wa tawalla
an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ketika Rasulullah bermuka masam, Rasulullah sedang enak-enak bicara, tiba-tiba Abdullah ibn Maktum, seorang sahabat di antara yang masuk Islam pertama kali, generasi awal dari kalangan sahabat, datang ingin bertemu kepada Rasulullah, ingin bertanya tentang ad-din, ingin bertanya tentang agamanya. Tapi Rasulullah sempat beristihad menyatakan, ini di depan saya orang-orang penting. Rasulullah sempat berpaling. Turunlah ayat abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling, ditegur Rasulullah. Suruh tinggalkan itu, elit-elit politik itu. Nggak ada perhitungan-perhitungan seperti itu. Sampaikan kepada mereka al-haq, imma mereka menerima atau tinggalkan mereka. Jangan sampai mengorbankan orang-orang yang seperti Abdullah ibn Ummi Maktum. Ditegur Rasulullah SAW dari langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar itu, para hadirin yang saya muliakan, sampai hari ini kita menyatakan, tolong buktikan satu negara yang telah berhasil dibentuk dengan syariat Islam melalui arena pemilu. Kita maju lagi ke depan, habis tadi atret, maju lagi ke depan. Tapi jangan lupa personelnya masukkan, pindah dari atret ke personel yang satu, supaya bisa maju. Ya. Negara yang selalu dielu-elukan oleh salah satu tokoh teroris zaman ini semacam Salman Al-Auda, yaitu negara Sudan, yang dipuja-puji sebagai negara Islam, hasil dari pemilu yang dimenangkan oleh mereka, yang dipimpin oleh Umar al-Bashir dan Hasan at-Turabi, salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin di Sudan. Coba kita lihat, betulkah berhasil di pemerintahan Sudan yang di majelis kementeriannya terdapat lebih dari 10 menteri Nasrani? Oh, demokrasi dong, harus memberi kebebasan. Yang ketika Paulus Yohanes datang ke Sudan disambut meriah oleh mereka dan berdiri salib lebih dari 12 meter di negeri Sudan. Ini yang dipuja-puji oleh Salman Al-Auda, tokoh teroris Khawarij di masa ini, yang buku-bukunya dan kaset-kasetnya tersebar di negeri kita, termasuk dalam bentuk terjemahan. Kira-kira khilafah Islamnya yang seperti apa yang diinginkan? Atau yang juga mereka puja-puji, Daulah Islam Iran, hasil revolusi Iran yang dipimpin langsung oleh tokoh dedengkot terbesarnya Khomeini, Ayatus Syaitan Khomeini, yang menyatakan bahwa statement-statement para imam-imam Syiah yang 12 itu nilainya sama dengan wahyu Allah. Itu daulah Islam. Alhamdulillah, pemimpin kita di negeri ini belum pernah ada yang menyatakan bahwa mungkin Undang-Undang Dasar 45 itu sama nilainya dengan Al-Quran. Ini dengan tegas menyatakan bahwa statement-statement dan aturan-aturan para imam kami, yaitu Syiah Rafidhah, sama nilainya dengan nas-nas Al-Quran. Apakah itu daulah Islamiyah yang dipimpin oleh seorang Khomeini, Ayatus Syaitan, yang kemudian kaset-kasetnya atau kaset-kaset dari tokoh-tokoh mereka tersebar di negeri ini pada era atau awal-awal 80-an? Kira-kira daulah Islamiyah yang bagaimana yang diinginkan? Sementara jelas-jelas sebuah negara yang didirikan di atas tauhid, diterapkan syariat Islam di sana, waktu sholat toko-toko ditutup, ditegakkan hukum-hukum Islam di sana, dakwah tauhid dihidupkan, yaitu negeri Al-Haramain,
negeri dilahirkannya Usamah bin Laden, tokoh teroris terbesar di masa ini, dilahirkan dan dibesarkan di negeri tersebut, dengan tegas menyatakan bahwa negeri ini adalah negeri taghut, negeri kafir yang juga harus diperangi. Kira-kira daulah Islamiyah yang bagaimana yang diinginkan? Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqa Rasulullah, maha benar Rasulullah dalam ucapannya tentang Khawarij, tentang para teroris yang Rasulullah menyatakan yaqtuluna ahlal iman wa yad'una ahlal authan. Mereka memerangi ahlul iman dan membiarkan ahlul authan dari kalangan orang-orang kafir. Ketika tinggal di negeri Islam, ketika tinggal di negeri muslimin, programnya apa? Peledakan-peledakan, teror-teror. Ketika tinggal di London atau tinggal di Birmingham, beberapa tokoh mereka, perlu diketahui para hadirin, salah satu lajnah amar ma'ruf nahi mungkar atau lajnah nasihat yang di sana ada Usamah bin Laden, salah satu tempat markasnya adalah di Birmingham. Ketika tinggal di situ ditanya, kenapa Anda tidak melakukan jihad di sini? Kenapa Anda tidak melakukan teror? Yang jelas di depan Anda orang-orang kafir kok, di negeri kafir lagi. Oh jangan, ini dalam rangka kemaslahatan. Kita tunda dulu. Jangan kita bertindak di negeri ini orang-orang kafir. Loh kenapa? Demi kemaslahatan bersama. Untuk menjaga kepentingan-kepentingan dakwah. Oh gitu. Lah kenapa ketika anda dulu tinggal di negeri muslimin, bertetangga dengan muslimin, dengar azan di sana, bisa hadir di masjid, Anda tidak berpikiran seperti ini? Kenapa pikiran yang seperti ini tidak muncul ketika Anda hidup di negeri muslimin? Oh jangan dong, jangan sekarang melakukan tindakan teror demi kemaslahatan dakwah. Kenapa pemikiran seperti ini tidak muncul? Kok sekarang justru pengeboman terjadi di negeri-negeri muslimin? Khawarij yang dinyatakan oleh Rasulullah dengan pernyataan tadi, memerangi ahlul iman dan membiarkan orang-orang kafir. Maka tidak ada jalan lain, khilafah itu akan muncul dan akan Allah berikan kepada kita semuanya umat Islam ketika umat Islam telah memenuhi syarat janji yang Allah janjikan. Apa itu janji yang Allah berikan dan Allah janjikan sebagai syarat kepada umat ini? Turunnya khilafah, tegaknya daulah Islamiyah penuh dengan keamanan dan ketentraman dan kewibawaan Islam serta kewibawaan kaum muslimin. Allah menyatakan di dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji. Allah yang memiliki sifat la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyelisih janjinya, berjanji. Sekali lagi, yang berjanji Allah, bukan janji-janji pergerakan-pergerakan Islam ini. Kelompok-kelompok Islam bukan, nanti kalau kami berkuasa kami akan begini, kami akan hidupkan perekonomian Islam, kami akan basmi riba, kami akan tegakkan syariat Islam, kami bukan. Yang berjanji Allah. Sama dulu kayak di Aljazair yang saya sebutkan, dan di Sudan serta di Mesir, janjinya sama. Ditegakkan syariat Islam. Kita akan hidupkan tauhid. Kita akan. Ternyata semuanya bukan hanya nol. Kalau nol masih mending, masih bisa bangkit, dikatrol ke satu masih bisa. Ini minus. Ya. Ini para hadirin yang saya muliakan. Allah berjanji bahwa jika bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kaum mukminin yang beriman,
Sabar, hujan yang datang bukan serangan amunisi pesawat Amerika. Jangan khawatir. Naam. Kepada orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman. Iman kepada setiap perkara yang diwajibkan oleh Allah untuk beriman. Bukan kemudian kayak akidahnya Mu'tazilah yang mengingkari takdir Allah. Tidak mungkin Allah mewujudkan khilafah kalau ternyata masih didapati di sana pengingkaran-pengingkaran terhadap perkara-perkara iman. Apa mungkin Allah akan mewujudkan janjinya kepada sebuah pergerakan yang sebagian tokoh-tokohnya berpikiran dengan pemikiran qadariyah yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala? Apa mungkin Allah akan mewujudkan janji khilafahnya kepada umat ini, kepada sebuah pergerakan yang di antara tokoh-tokohnya menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hujjah bahwa itu adalah hadis ahad? Kalau hadis ahad berarti tidak bisa dijadikan dasar dalam perkara akidah, sehingga sebagian tokohnya mengingkari azab kubur, mengingkari kebenaran terjadinya azab kubur karena dasar hukumnya adalah hadis ahad. Apa mungkin Allah akan memberikan janjinya kepada kelompok perjuangan yang seperti ini? Jawabannya tentu tidak mungkin, dan 1000 tidak mungkin. Para hadirin yang saya muliakan, tidak ada jalan lain untuk meraih itu semua kecuali kembali kepada akidah yang benar, kepada iman yang benar. Apa mungkin pula Allah akan memberikan pertolongannya ketika di tengah-tengah kelompok perjuangan tersebut ada orang-orang yang berpemikiran seperti pemikirannya anak-anak buahnya dari Dzul Khuwaisirah yang mengkafirkan kaum muslimin, yang menyatakan tidak ada lagi masyarakat muslim di muka bumi ini, sehingga dihimbau kepada muslimin yang tersisa untuk tinggal di rumah-rumah masing-masing, nggak bisa hadir sholat jamaah dan tidak boleh hadir sholat Jumat karena itu bukan masyarakat muslimin, dan seterusnya. Apa mungkin Allah Subhanahu wa taala mewujudkan, merealisasikan janjinya dalam bentuk adanya khilafah bagi kaum muslimin di tangan kaum muslimin? Jawabannya mustahil, mustahil. Apa mungkin pula Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan janjinya ketika ternyata di dalam pergerakan kelompok-kelompok Islam tersebut masih ada orang-orang yang berakidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di tubuh makhluk-makhluknya, atau orang-orang yang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak beristiwa di atas arasnya, berkeyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk bukan kalamullah, dari akidah Jahmiyah. Apa mungkin Allah merealisasikan janjinya? Maka para hadirin ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan Al-Syekh Al-Albani rahimahullah menegaskan bahwa ketika menjelaskan tentang hadis bahwasanya sumber kebaikan bagi umat ini, sumber kejayaan bagi umat ini adalah ar-ruju' ila din, kembali kepada prinsip-prinsip agama. Beliau menyatakan tidak mungkin seorang pribadi atau sekelompok masyarakat kembali kepada prinsip-prinsip agama yang bisa menjanjikan kemenangan, menjanjikan keberhasilan bagi kaum muslimin kecuali dengan ilmu.
Bagaimana umat ini bisa kembali kepada akidah yang benar? Akidah yang menyesatkan untuk kemudian dia tinggalkan menuju kepada akidah yang hak. Kalau dia tidak punya ilmu, dia tidak mau bersabar duduk bersimpuh di masjid-masjid Allah, mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah. Berkata Allah, berkata Rasulullah. Berkata Khulafaur Rasyidin, berkata sahabat Rasul, berkata Ibnu Abbas, berkata Ibnu Mas'ud, berkata Aisyah, berkata Imam Syafi'i, berkata Al-Imam Ahmad. Yang lebih didengar di majlis-majlis muslimin, bahkan di mimbar-mimbar Jumat, kata-kata filsafat dari tokoh-tokoh filsafat semacam Ibnu Arabi, tokoh-tokoh filsafat semacam Aristoteles, dikumandangkan di atas mimbar muslimin. Bukan itu, tetapi duduk bersimpuh di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin seorang pedagang akan selamat dari perdagangan yang diharamkan oleh Allah, atau sistem perdagangan yang diharamkan oleh Allah, untuk kembali kepada sistem yang benar, yang sesuai dengan syariat Islam, yang didengung-dengungkan oleh mereka, kalau mereka tidak berilmu? Bagaimana seorang politikus bisa mengarahkan dan membina negeri ini menjadi baik, menjadi generasi yang terpuji, kalau mereka tidak mengerti ilmu? Bagaimana tokoh-tokoh pergerakan itu bisa membina umat kalau mereka tidak mengerti qala Allah, qala Rasulullah? Maka ilmu adalah kunci utama dari keberhasilan umat ini, kunci utama untuk umat ini bisa menggapai kejayaannya. Sehingga jangan disibukkan para pemuda hanya dengan demonstrasi. Jangan disibukkan para pemuda hanya untuk merekrut anggota. Kemudian diadakan majlis-majlis Syariah dengan amir-amir yang harus dibaiat atau diadakan ahad. Jangan disibukkan dengan itu. Sibukkan dengan ilmu syar'i. Tinggalkan cara-cara bid'ah yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak dikenal oleh para salaful ummah. Ini adalah sekelumit atau kata singkat bagaimana muslimin bisa sampai menggapai daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah, untuk kemudian kita beranjak menjawab beberapa pertanyaan yang sampai kepada saya pada siang hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah ada alasan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa beliau melarang Umar ibnul Khattab memenggal kepala Dzul Khuwaisirah? Faham para hadirin? Ketika Dzul Khuwaisirah telah memegang kerah baju Rasul dan menyatakan kata-katanya yang mengesankan dia adalah penegak keadilan dan kesejahteraan, "I'dil ya Muhammad," berbuat adillah wahai Muhammad. Kemudian orang ini pergi. Setelah itu Rasulullah Umar ibn Khattab menyatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah." Beri kesempatan bagiku wahai Rasul untuk memenggal leher orang tadi. Umar bin Khattab ini. Nah, memang perlu di masa-masa ini ada orang semacam Umar bin Khattab. Nah, perlu memang. Penting. Nah, tetapi Rasul pada waktu itu menjawab pada kondisi saat itu, jangan, kata Rasulullah, jangan. Dicegah Umar bin Khattab. Lah si penanya menyatakan, padahal mungkin dengan terpenggalnya atau meninggalnya Dzul Khuwaisirah tidak akan muncul kelompok Khawarij dalam Islam. Nah, apa alasannya? Kok Rasulullah melarang Umar bin Khattab memenggal leher orang tadi?
Alasannya diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula anni akhsha anna an-nasa yaqulun inna Muhammadan qatala ashabah laqataltu." Kalau seandainya, kata Rasulullah, bukan dikarenakan kekhawatiranku, manusia ini, yakni kaum pada waktu itu, umat pada waktu itu, akan menyatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya, niscaya aku akan bunuh Dzul Khuwaisirah. Loh, bagaimana sih Ustaz maksudnya? Ini ada suatu mafahim yajibu an tusahhah. Ada pemahaman-pemahaman atau prediksi-prediksi yang harus diluruskan. Ketika disebut kalimat Khawarij, itu ada yang terkesan pada sebagian umat ini bahwa Khawarij itu kayak Hitler gitu loh. Atau Khawarij itu kayak preman-preman yang rambutnya panjang, kemudian pakai anting, kemudian kopiahnya di sini, ya. Atau mungkin kayak orang yang pakai apa itu? Mata satu dulu, yang hitam sininya. Iya. Bajak laut ya. Nah. Mungkin Khawarij dianggap kayak seperti itu penampilannya. Korak gitu. Korak ya namanya ya. Nah. Tatuan gitu. Hah? Bukan, para hadirin. Jangan salah sangka. Subhanallah. Ketika orang itu pergi, nah ini coba kita dengarkan siapa itu Khawarij. Jangan dikira kisah-kisah yang terjadi dimunculkan oleh hasil provokasi Khawarij di masa Utsman bin Affan, di masa Ali bin Abi Thalib, itu sama kayak kisahnya Tunggul Ametung sama Kenaro. Bukan. Beda. Khawarij itu pengikut Dzul Khuwaisirah ini, Rasulullah menyatakan ketika Dzul Khuwaisirah ini pergi berpaling, kata Rasulullah di depan sahabatnya, "Inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ala salatihim wa siyamahu ala siyamihim wa qira'atahu ala qira'atihim yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah." Sesungguhnya, kata Rasulullah, orang ini nanti akan punya pengikut, pendukung-pendukung, partisipan-partisipan yang, kata Rasulullah, salah satu di antara kalian merasa kecil, merasa minder ketika membandingkan sholatnya dia dibandingkan sholatnya pengikut Dzul Khuwaisirah. Kira-kira preman atau orang ahli sholat ini? Ahli sholat tahajud. Malam-malam mereka di musim dingin bangun berwudu, sholat, ruku, sujud kepada Allah. Satu ciri-cirinya. Kedua, kalian akan merasa minder ketika membandingkan saumnya kalian dengan saumnya pengikut Dzul Khuwaisirah. Nah, jangan dikira Dzul Khuwaisirah itu kayak Gombloh gitu. Jangan. Atau Iwan Fals, jangan. Keliru. Nah, yang ahli menyanyi gitu ya, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Bukan itu. Kata Rasulullah dilanjutkan, salah satu di antara kalian juga merasa minder ketika membandingkan bacaan Quran dia dibandingkan bacaan Quran pengikut Dzul Khuwaisirah. Kalau yang sekarang ini aktivis pergerakan Islam kan masih ada yang suka kepada syair-syair, lagu-lagu yang menyibukkan dia dari Al-Quran, yang menyibukkan dia dari tilawatil Quran. Beberapa aktivis dengan tegas menyatakan, saya tertarik dan terkagum dengan beberapa lagu Iwan Fals. Astagfirullah. Nah, salah satu tokoh mereka semacam Yusuf Al-Qaradawi menyatakan, saya kagum kepada artis Fauziah Ahmad. Bukan ini Khawarij generasi awal. Pengikut Dzul Khuwaisirah generasi awal tidak seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan kesolehan dengan ikhlas dan kesungguhan di wajah-wajah mereka. Para hadirin yang saya muliakan,
Apa alasan Rasulullah kok tidak membunuh atau mengizinkan Umar bin Khattab membunuh Dzul Khuwaisirah? Karena Dzul Khuwaisirah adalah seorang yang menampakkan kesolehan, seorang yang selalu beramar ma'ruf nahi mungkar, sampai gak tanggung-tanggung. Rasulullah dengan pembagian pampasan perang yang beliau lakukan dianggap suatu kemungkaran. Gak tanggung-tanggung, berani. Nah, tokoh Khawarij sekarang apa berani datengin presiden, pegang kerahnya. Coba datengin. Nah, ini Dzul Khuwaisirah. Ketika dikumandangkan jihad, Dzul Khuwaisirah ada di barisan mujahidin. Jadi ikut berjihad. Nah, ini Dzul Khuwaisirah. Karena kondisi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai suatu kekhawatiran untuk dibunuhnya Dzul Khuwaisirah pada waktu itu. Namun setelah itu, setelah keadaan telah berubah, Rasulullah mengingatkan sahabatnya untuk berikutnya nanti tentang bahaya al-Khawarij. Rasulullah menyatakan, "Lau laqituhum laqataltuhum qatla 'ad, fa inna fi qitalihim ajra." Kalau seandainya aku bertemu dengan mereka, aku akan perangin mereka sehingga mereka hancur seperti hancurnya kaum 'Ad, kering kerontang, dan perangi mereka, kata Rasulullah, Khawarij tersebut, para teroris tersebut. Sesungguhnya dalam usaha memerangi mereka terdapat pahala yang besar. Oleh karena itu ketika Khawarij di masa Khalifah Ma'mun, di masa masa Al-Imam Ahmad melakukan usaha pemberontakan dan provokasi terhadap kaum muslimin, Al-Imam Ahmad pada waktu itu di saat beliau dipenjara oleh penguasanya, Imam Ahmad dipenjara oleh penguasanya pada waktu itu. Kenapa? Karena penguasa pada waktu itu berakidah dengan akidahnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Al-Imam Ahmad tidak mau menerima akidah tersebut sehingga beliau dipenjara. Tetapi beliau tidak memprovokasi umat. Dengan dipenjaranya beliau, tidak kemudian beliau itu membangkitkan emosi kaum muslimin untuk menentang pemimpinnya. Kata Imam Ahmad, sabar, sabar. Ketika ada sekelompok umat datang menemui Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, mereka telah berbuat kemungkaran dan menyebarkan kemungkaran di pelosok negeri. Wahai Imam Ahmad, mereka telah memaksakan kehendak mereka kepada rakyat. Mari kita bangkit, wahai Imam Ahmad. Tinggal tunggu fatwa. Ini yang mau berfatwa Imam Ahmad. Yang didengar perkataannya. Apa jawaban Imam Ahmad pada waktu itu? Apa sikap Imam Ahmad menyikapi mereka? Kata Imam Ahmad, sabar. Sudahlah, ingkari kemungkaran ini dengan hati-hati kalian. Bahwa hati kalian tidak menerima kemungkaran tersebut. Jangan lebih dari itu. Mereka tidak terima dengan nasihat Imam Ahmad, keluar dari penjara. Selesai menemui Al-Imam Ahmad, tidak berhasil mengambil kata-kata provokasi dari Imam Ahmad, mereka keluar. Dan ketika Khawarij pada masa itu ingin memberontak kepada penguasa yang zalim yang telah memenjara Imam Ahmad, Imam Ahmad justru berfatwa kepada kaum muslimin untuk mendukung pemerintah memerangi Khawarij yang berada di perbatasan negeri Syam pada waktu itu. Sehingga kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa dan apa yang mencegah Rasulullah membunuh Dzul Khuwaisirah? Kondisi pada waktu itu, sang Dzul Khuwaisirah yang menampakkan kesolehan, ikut sholat berjamaah, ikut berjuang berjihad, rambutnya berdebu dengan debu-debu pertempuran. Kalau dibunuh akan jadi fitnah. Ternyata Nabi Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Akan jadi kesempatan bagi munafikin untuk melakukan penggembosan terhadap barisan kaum muslimin. Ini jawabannya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana jika penguasa memaksa kepada suatu kemaksiatan yang tidak bisa kita hindari lagi?
Bagaimana kalau seorang penguasa, tentunya penguasa yang jahat, karena memaksakan kepada kemaksiatan tertentu. Untuk kita melakukan sebuah kemaksiatan, mengucapkan sebuah kata-kata yang mengandung maksiat, mengikrarkan sebuah ikrar yang mengandung pelanggaran kepada syariat Allah. Apa sikap kita? Dari pertanyaan ini kita menyatakan Al-Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis dari hadis Abdullah ibni Umar ibn Khattab, di mana Rasulullah menyatakan, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah." Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya. Fima ahabba wa kariha, baik dalam perkara yang dia sukai atau baik dalam perkara pula yang kalian benci atau dia benci. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Jika ternyata dia dipaksa untuk melakukan sebuah kemaksiatan, maka tidak ada lagi ketaatan dalam perkara yang maksiat. Ini jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun yang perlu diluruskan dan dibenahi adalah jangan kemudian diidentikan penolakan terhadap perintah dari penguasa untuk berbuat maksiat dengan tindakan penentangan dalam bentuk provokasi, dalam bentuk apalagi tindakan fisik. Jangan diidentikan dengan itu. Bukankah tadi kita telah membaca pada kajian pagi hari dari hadis Hudzaifah, dari hadis Wa'il bin Hujr, di mana Wa'il bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana alaina umara yamna'una min haqqina wa yutalibuna wa yas'aluna min haqqiha." Ya Rasulullah, bagaimana petuahmu, bimbinganmu ketika ada pemimpin-pemimpin kami yang berkuasa mencegah kami dari hak-hak kami dan memaksa kami untuk memberikan kewajiban kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Kalian tetap mendengar dan taat kepada mereka. Dalam hadis yang lainnya, dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, yang tadi pagi kita baca, di mana Rasulullah menyebutkan, yakunu ba'di a'immatun, akan datang sepeninggalku para penguasa, la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati, di mana para penguasa tersebut tidak berusaha mencari petunjuk dengan cara petunjukku, dan la yastannuna bisunnati, tidak mau berprinsip dengan prinsipku. Apa prinsipnya Rasul? Islam. Tidak mau berprinsip dengan prinsip Rasul, yakni sunnah, kitab Allah. Tidak mau menerapkan syariat Allah. Ini makna hadis. Wa sayaqumu rijalun qulubukum qulubus syayatin fi jismani insan. Dan akan berkuasa terhadap kalian para penguasa-penguasa yang hati mereka, kolbu-kolbu mereka adalah kolbu syaitan yang berada di tubuh atau jasad manusia. Apa kemudian ketika Rasulullah ditanya, apa sikap kami ya Rasulullah? Bagaimana sikap kami menghadapi penguasa yang jahat seperti ini, yang tidak mau menerapkan syariat, yang selalu memerintahkan pada kemaksiatan? Tetap saja Rasulullah memerintahkan untuk sabar menghadapi mereka. Dengan kita tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, kalau dipaksa Ustaz, diancam, dibunuh, harus melakukan kemaksiatan dan kemungkaran tersebut, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Allah berbicara tentang mereka-mereka yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, kalimat kekufuran dan kesyirikan.
dipaksa dan diancam dengan bunuh. Diancam dengan ancaman yang dia mungkin tidak tahan untuk menerima ancaman tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tidak mengapa yang seperti itu, terkhusus mereka-mereka yang dipaksa, diancam dalam keadaan hatinya masih tetap yakin dengan keimanan. Yakin bahwa apa yang dia ucapkan itu adalah mungkar. Yakin apa yang dia lakukan dari paksaan penguasa itu adalah maksiat. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah menyatakan, alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Mereka para penguasa itu akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungan jawabannya atas amanah yang diembankan kepada mereka, dan kalian juga akan ditanya oleh Allah tentang amanah yang diembankan kepada kalian. Ini jawaban terhadap pertanyaan kedua. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, namun karena waktu yang tidak cukup, kita akhiri majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing umat ini kepada jalan yang hak, membimbing kaum muslimin kepada bimbingan salaful ummah, generasi awal dari umat Islam yang telah sampai pada kejayaan. Mudah-mudahan Allah mengembalikan para provokator-provokator umat untuk meninggalkan perbuatan tercela tersebut. Untuk juga Allah mengembalikan para teroris-teroris tersebut kepada jalan yang hak, dan tidak lagi mereka beranggapan bahwa kegiatan teror yang mereka lakukan itu adalah jihad fisabilillah. Dan agar mereka tahu bahwa apa yang mereka namakan sebagai jihad itu adalah tindakan yang meresahkan umat dan menghancurkan agama ini, yang bisa mencerai-beraikan umat dan menghancurkan persatuan kaum muslimin, dan membuat jeleknya gambaran Islam di hadapan musuh-musuh kaum muslimin, dan membuat takutnya umat Islam itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi penguasa negeri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan Allah menjauhkan mereka dari kebatilan dan kemungkaran, mengarahkan penguasa negeri ini kepada al-haq, kepada kitabullah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah lindungi mereka dari makar-makar musuh-musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini. Kalau ada yang kurang saya memohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kurang dari saya bisa terjawab di waktu yang lainnya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi kemudian seluruh hadirin. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.